Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kita semua sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Baiklah siswa-siswi sekalian, pada pagi hari ini kita akan memasuki pada materi kita tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, tentunya materi ini adalah kelanjutan daripada materi-materi sebelumnya yang telah kita pelajari. Baiklah, sebelum kita mulai kita pelajari tentang materi ini, mari kita awali dulu dengan doa pembukaan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, atas berkat-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Khususnya pada pagi hari ini, di mana Engkau mengumpulkan kami bersama di tempat ini, di sekolah yang kami cintai ini, dalam kegiatan proses belajar mengajar kami. Semoga melalui tema pada pagi hari ini, di mana kami akan mempelajari tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dan semoga melalui tema ini tentunya semakin memperdalam iman kami, dan kami juga semakin mengenal tentang siapa diri kami sebenarnya. Bapa yang baik, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para siswa-siswi sekalian yang terkasih, baiklah, kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, kata citra ini tentunya sudah kita ketahui pada materi-materi sebelumnya yang telah Ibu sampaikan. Bahkan siswa-siswa sendiri sudah mengetahui apa sebenarnya arti dari kata citra itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Arti dan makna citra, apa sebenarnya arti dan makna dari citra itu sendiri? Nah, siswa-siswi sekalian, tentunya sebagai remaja, tentunya seringkali dihinggapi oleh perasaan rendah diri, rasa minder, dan dapat menjadi kendala bagi perkembangan dirinya. Nah, ini seringkali muncul dalam diri kita tentunya sebagai seorang remaja. Maka perlulah bagi remaja itu sendiri untuk dapat merefleksikan tentang dirinya, di mana manusia itu dikatakan sebagai gambaran dan citra Allah itu sendiri, yang dapat membangkitkan rasa harga diri pada dirinya sendiri, dan perlu juga memahami dan mengerti tentang arti dan makna citra itu sendiri. Kata citra mungkin lebih tepat kita artikan sebagai gambaran yang menggambarkan. Kalau kita mirip dengan ibu kita, tentunya itu tidak berarti kita sama dengan ibu kita. Tetapi dengan mirip ini mau menggambarkan sesuatu itu, dan tidak berarti kita sama dengan ibu kita. Nah, dari sini tentunya akan kita bahas juga tentang bagaimana karakter dan sifat-sifat kesamaan dengan ibu kita. Dan kesamaan ini bukan dalam arti dalam yang sebenarnya, tetapi merupakan gambaran dari ibu, hasil karya, entah itu seni ataupun yang lainnya, yang dapat menggambarkan si penciptanya. Demikian pula dengan makhluk yang disebut sebagai manusia itu sendiri, dikatakan sebagai gambaran dan citra dari si penciptanya, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, manusia dikatakan juga sebagai citra Allah. Ini dapat kita lihat pada kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31, dan dapat juga dilihat pada kitab Kejadian bab 2 ayat 4 sampai dengan 7.
Nanti bisa kita ini baca, atau bagi yang memiliki kitab suci silakan dibaca. Kalau tidak bawa kitab suci pada hari ini bisa dibaca di rumah nanti. Kiranya melalui bacaan dalam kitab suci ini yang Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 ini, di sini dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan citranya. Di mana dikatakan di situ, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, manusia diberikan kuasa untuk menguasai alam ciptaan lainnya. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Untuk itu diperlukanlah akal budi dan kehendak bebas yang bertanggung jawab. Hanya kepada manusia diberi kemampuan itu. Kemampuan itu membuat manusia menjadi mirip dengan Allah. Tentunya ia juga menjadi citra Allah. Nah, manusia memiliki kemampuan akal budi. Dengan adanya akal budi, manusia mengerti dan menyadari tentang dirinya sendiri. Manusia mengerti dan sadar bahwa ia ada, bahwa ia sedang berbuat sesuatu. Dan ia sadar juga bahwa ia dapat merefleksikan kembali apa yang sedang ia buat. Hanya manusia dapat berbuat demikian. Yang kedua, manusia mengerti dan menyadari apa saja yang ada di luar dirinya. Manusia dapat menyadari bahwa ada awan dan ada hujan, dan mencari tahu bagaimana hubungan antara awan dan hujan. Manusia dapat mencari hubungan antara faktor-faktor yang membuat demikian. Manusia dapat membuat rencana untuk masa depannya. Tetapi manusia dapat menerima pengaruh-pengaruh dari luar untuk mengatasinya. Manusia juga dapat mengembangkan dirinya dan dapat membuat riwayat sejarah hidupnya. Dengan demikian, manusia dapat membuat kemajuan dan dapat menentukan arah dan sejarah hidupnya. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan selain memiliki akal budi yang dimiliki manusia, kedua, memiliki kemampuan berkehendak bebas. Memiliki kemampuan dan berkehendak bebas yang dimaksud di sini adalah bertindak dengan tidak ada paksaan. Kebebasan merupakan ciri khas dari manusia. Apa yang dapat kita perbuat dengan kehendak bebas kita? Dengan berkehendak bebas tentunya dapat bertindak, melakukan sesuatu yang sengaja. Hanya manusia dapat melakukan sesuatu dengan sengaja, tahu dan mau. Yang kedua, dengan berkehendak bebas, manusia dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan moral. Tindakan moral hanya dapat dibuat oleh manusia itu sendiri. Sebab manusia hanya dapat bertindak dengan tahu dan mau. Oleh karena itu, manusia memiliki kewajiban moral. Kewajiban moral ini dibisikkan oleh hati nurani. Tentunya oleh hati nurani kita masing-masing. Tuhan berbicara kepada kita lewat hati nurani kita. Dengan berkehendak bebas, tentunya kita dapat bertindak secara bertanggung jawab. Hanya manusia dapat bertindak secara bertanggung jawab. Yang ketiga, kemampuan menguasai. Tentunya Tuhan menyerahkan alam lingkungan ini kepada manusia untuk menguasainya. Bukan menguasai secara sewenang-wenang, tetapi menguasai secara bertanggung jawab. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga ini secara bertanggung jawab. Nah, dengan demikian kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu juga menjadi sebuah pemberian dari Allah itu sendiri. Manusia dikatakan juga sebagai gambaran dan citra Allah. Oleh karena itu, manusia diciptakan sebagai puncak ciptaan. Ini dapat kita lihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31. Di mana di situ dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Nah, siswa-siswi sekalian, Ibu mau bertanya, apakah sudah paham atau sudah mengerti dengan penjelasan atau materi yang Ibu sampaikan?
atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas untuk pekerjaan kita di rumah. Di sini melalui tugas ini tentunya Ibu nanti bisa melihat sejauh mana pemahaman kita tentang materi ini, tentang ini tadi yang Ibu sampaikan tadi ini ya. Ibu hanya memberikan 2 soal saja, tolong nanti dikerjakan di rumah ya. Soal yang pertama, jelaskan arti dan makna dari kata citra. Jelaskan arti dan makna dari kata citra. Yang kedua, bagaimana arti manusia diciptakan sebagai citra Allah menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Nah, silakan nanti dikerjakan di rumah tugas ini. Silakan dikumpulkan nanti pada pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini saja materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Mari sebelum materi kita ini kita tutup, mari kita tutup dulu dengan doa penutup. Untuk doa ini biar nanti Ibu yang mimpin sendiri, tidak apa-apa ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memberkati seluruh rangkaian kegiatan, khususnya dalam proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami pelajari senantiasa bermanfaat bagi diri kami dan demi untuk masa depan para siswa-siswi kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.